Sejujurnya harus saya katakan, dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh selagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRD Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupin. Kami berupaya untuk bertutupin ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Joni Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Joni Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh selagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan saudara
Haji Muhammad Taslim, Harbalis Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan sekjen. Inilah yang bisa kami berikan keterangan pada saudara semuanya, dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Terima kasih. Nah, lalu lintas ini harus kita atur baik-baik. Ya, Tatang, Kompas, Andika, Ilman, mana GTV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Tatang. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Itu aja, terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pankum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulannya. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin
pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah